meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan, sebab gak ada yang lebih kita butuhkan di atas muka bumi ini, Bu, daripada dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal ini jadi bekal buat kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dari dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Belum di akhirat, masih di dunia, kita udah perlu dua hal ini, Bu. Ibu kalau mau tahu orang yang hidupnya paling seneng, paling bahagia di dunia, bukan yang paling banyak duitnya. Saya ketemu sama orang yang duitnya banyak, hidupnya sumpek. Ketemu saya. Ibu-ibu sekalian, yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini, Bu, juga bukan yang paling cakep. Saya ketemu juga, Bu, orang cakep-cakep yang menderita. Ketemu juga yang kagak cakep menderita juga banyak. Ketemu yang hidupnya kaya tapi sumpek, ada. Yang udahlah miskin sumpek juga banyak juga. Artinya bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya ada pada dua hal. Orang hidup dunia sampai nanti nih, ketika datang ajal menjemput, sampai sekarang di kuburan, sampai entar di padang mahsyar, semuanya tergantung dari apakah kamu berhasil mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, ataukah kamu gagal mendapati keduanya. Masalahnya di situ. Jadi kalau ditanya tentang istri yang paling bahagia, Bu, bukan yang paling dicintai sama suaminya, bukan. Suami kalau cinta kadang-kadang suka Ustazah, doain dong. Saya nih susah kalau mau hadir majelis taklim. Kenapa emang? Gak dibolehin sama suami saya, Ustazah. Dia kalau jauh dari saya meriang. Udah saya bilangin, ntar hari Selasa mau ngaji di masjid deket dari rumah nih, Al-Kautsar. Dia udah ngizinin, pas saya mau berangkat, Ustazah, mendadak badannya kejang-kejang. Suami terlalu sayang, repot juga, Bu, betul. Bukan itu kok yang paling bikin hidup kita seneng. Istri yang paling bahagia, istri yang disayang sama Allah. Istri yang disayang, yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Itu seneng. Seneng tuh hidupnya. Berkecukupan. Kalau lagi perlu ada. Kan begitu? Paling seneng. Ibu yang bahagia bukan ibu yang punya anak pinter-pinter, apalagi yang punya anak gak naik kelas. Bukan. Ibu yang paling bahagia hidupnya yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja tuh, Bu, yang model begituan. Ngadepin anaknya enak, anaknya juga ngadepin emaknya enak. Kenapa begitu? Ibu, saya kasih tahu, rahmatnya Allah itu adem, Bu. Maka seorang ibu yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, bawaannya adem.
Ngelihat anaknya, anak ngelihat ibunya adem. Ngelihat suaminya, suami ngelihat istrinya adem. Istrinya ngelihat suaminya adem. Karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah tuh adem. Jadi kalau kamu bilang, ustazah kenapa dah saya ngelihat suami bawaan panas mulu, ustazah, ngelihat anak bawaan pengen marah aja, ada aja gitu. Saya ini ustazah kalau habis pulang dari pengajian kayak gitu. Kayak tuh gimana? Kayak yang sabar gitu ustazah. Saya inget-inget pesan ustazah tuh. Yang sabar gitu kan. Tapi begitu nyampe ke rumah ngelihat anak ustazah kayak gemes aja ustazah, ada aja salahnya. Kamu kurang adem. Kenapa itu kurang adem? Kurang banyak turun rahmat Allah kepadamu. Orang kalau dirahmati sama Allah nih Bu nih, Nabi Muhammad pulang perang capek gitu kelihatan. Sahabat-sahabat ngeliatin Nabi Muhammad terkantuk-kantuk di atas unta beliau. Katanya para sahabat, yuk kita istirahat dulu aja yuk. Yuk kita istirahat dulu aja. Akhirnya kata Nabi, akhirnya kata para sahabat, ya deh. Mereka bilang sama Nabi, Nabi kita istirahat dulu aja. Iya. Nabi turun Bu, ada pohon, Nabi duduk di bawah pohon. Kena semilir angin, Nabi tidur. Sebelumnya gantungin pedangnya di ranting di dekat situ. Nabi tiduran. Sahabat takut gangguin istirahatnya Nabi. Sahabat melipir ke belakangnya gunung. Jadi di dekat situ tuh ada gunung, ada bukit. Sahabat sana takut bikin ribut, gitu kan? Jadinya agak menjauh biar tidak mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad. Nabi lagi sendirian begitu Bu, datang musuh Allah namanya Da'thur. Dia buka, dia ambil pedangnya Nabi, diambil sama dia, dikeluarkan dari isinya, kemudian dihadapkan ke leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Nabi kebangun Bu, pedang pas di lehernya. Manilladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Kalau kamu saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu Muhammad? Nabi Muhammad Bu, ini dia nih, rahmatnya Allah gede turunnya sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh Bu adem aja. Bahkan dalam keadaan yang tegang semacam itu, yang seharusnya membuat panik semacam itu, Nabi nggak panik. Ditanya, ya dijawab Nabi. Siapa bisa tolong kamu Muhammad tempat ini? Allah. Pedangnya jatuh. Ucapan Nabi membuat tangannya bergetar, pedangnya jatuh. Diambil balik sama Nabi Muhammad. Kalau kamu Da'thur, pas di lehernya Da'thur. Kamu kalau saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu? Maafkan saya Muhammad, damai aja gimana? Gak ada yang bisa menolong saya wahai Muhammad kecuali jika engkau memaafkan saya. Nabi dengan mudah masukin pedangnya kembali ke tempatnya, kemudian berkata, idhab qabla an yaraka ashabi. Cepetan sana pergi sebelum sahabat-sahabat saya melihat kamu. Saya takut mereka tidak memaafkan kamu. Kalau Nabi gampang maafinnya. Kenapa? Adem. Kenapa adem? Rahmatnya Allah turun kepadanya begitu deras. Rahmatnya Allah turun kepada Nabi Muhammad begitu deras. Makanya ademnya luar biasa Bu. Orang di dekatnya Nabi itu merasakan kedamaian, ketenangan, sampai para sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa ya kami nih kalau di depanmu wahai Rasul kayak enak aja gitu, kayak lupa sama urusan utang,
lupa sama urusan dunia kami wahai Rasul. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu sama istri ngomongin urusan tagihan. Ketemu sama anak minta ini minta itu, istri ngasih tahu makanan habis begini begitu. Duh, kayaknya pusing kami wahai Rasulullah. Pengennya terus-terusan berada di dekatmu. Adem kalau di dekatmu wahai Rasul. Teman-teman sekalian, demikian keadaannya para sahabat. Udah lagi marah kayak apapun, ketemu sama Nabi, ngelihat Nabi adem. Masya Allah. Kenapa begitu? Rahmat Allah turun padanya begitu deras, sehingga akhirnya jadi adem rasanya. Nah, kita juga gitu. Ibu mesti tahu-tahu, kalau ibu lagi berasa panas bukan kurang duit. Bu, kalau ibu lagi berasa pengen marah mulu, ngelihat orang semuanya salah aja. Ustazah kenapa ya Ustazah, ngelihat anak bawaan pengen nelen. Bu, kurang rahmat turun di dalam hatimu. Kurang rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Gimana caranya dapat rahmatnya Allah? Rahmat tuh Bu, gabung sama syafaat. Allah Subhanahu wa taala bakal kasih yang terutamanya kepada Nabi Muhammad, yang lainnya tergantung dari seberapa dekatnya orang tersebut dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat, semakin cinta, sama semakin ngikut. Dua tuh jalannya, cinta sama ikut. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu ikut sama Nabi Muhammad, kerjain perintahnya Nabi Muhammad, jauhi larangan yang dilarang sama Nabi Muhammad, kamu bakalan banyak dapat rahmatnya Allah. Karena rahmatnya tersebut akan berbarengan dengan syafaat, pertolongan. Kalau syafaat apa Ustazah? Kalau rahmat ini kan kasih sayang dari Allah. Kalau syafaat dari Nabi Muhammad itu apa? Pembelaan. Bu, ini kan kita nih hidup nih Bu di atas muka bumi ini nih kayak lagi di persidangan. Ibu sering banget ngelanggar aturan Allah, betul? Ama Allah disuruh jangan bohong. Ibu suka bohong? Ibu sering bohong? Sama Allah kita dilarang buat ngomongin orang. Ibu pernah ngomongin orang? Kapan terakhir? Sekarang nih Ustazah, saya lagi ngomongin Ustazah. Jangan dong. Ibu-ibu sekalian, ada banyak larangan-larangan yang kita terjang. Kita diperintahkan buat jaga sholat. Kadang-kadang sholat kita nggak terjaga. Seringnya apalagi hati kita jauh dari kehusyuan, ya kan? Kita punya anak, disuruh buat sayang sama anak, tapi kadang-kadang anak kita omelin, kita marahin, kadang kita cubit tuh anak kita. Banyak kesalahan-kesalahan kita perbuat. Tubuh pantasnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bala kepada kita. Pantasnya Allah menurunkan bencana kepada kita. Pantasnya Allah bikin kita jadi celaka. Saat itulah kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Jadi ibarat persidangan sebelum Allah sebagai hakim memutuskan, kamu berbuat begini, penjara 2 bulan. Sebelum tok, Nabi Muhammad bilang, tunggu ya Allah, izinkan saya membelanya ya Allah, kasih umat saya nih ya Allah, ampunin aja gimana ya Allah, kasih kesempatan lagi ya Allah. Itu namanya syafaat. Bukan hanya nanti di akhirat kamu perlu syafaat, dari sejak di dunia ini nih Bu nih, hari-hari kita nih perlu syafaat. Perlu syafaat. Makanya salah satu senjata dalam kehidupan yang saya sangat merasakannya adalah
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu cara paling cepat, cara paling instan buat dapetin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Bu, kalau lagi rasa nggak bisa enak jaga hati, nih hati belingsatan banget. Emang Ustazah kadang suka gitu juga, kadang-kadang ada masanya kita kayak yang aduh susah banget dijagain hati. Apa yang bisa saya lakukan? Paling deket deh, paling gampang, sholawatan sama Nabi Muhammad. Udah sholawatan, rasa hati jauh lebih adem, rasa hati jauh lebih damai, jadi lebih senang, jadi lebih enak, lebih gampang nata hatinya. Maka ibu-ibu sekalian, orang-orang di Mesir, alhamdulillah, orang-orang di Mesir tuh, Bu, tuh, kalau udah ngelihat orang lagi marah-marah, nih temen saya nih sekolah di Mesir, dia cerita, seru deh Kak, kita kalau ngeliatin orang Mesir lagi marah. Kenapa gitu? Yang lain pada negurin buat sholawat, dan dia nggak mau jadi orang pelit yang kalau disebut nama Nabi nggak balas sholawat. Jadinya nih orang lagi marah, kamu tuh kayak begitu. Terus orang nyaut tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Jadi lagi tengah-tengahan marah, kamu tuh jangan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Salawatan. Jadi hilang akhirnya marahnya karena terus-terusan bersalawat. Emang bikin adem, Bu. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah mengatakan, nggak ada permasalahan nggak selesai pakai sholawat. Nggak ada. Cobain, ibu-ibu cobain. Nggak semua masalah obatnya adalah dengan kamu jalan-jalan. Ada banyak tuh ibu-ibu, gue lagi masalah banyak banget nih, piknik yuk, piknik. Enggak, Bu. Enggak semua masalahmu obatnya dengan scroll Shopee, check out ranjang belanjaan, gue lagi sumpek banget nih ya. Enggak gitu. Enggak semua masalahmu tuh obatnya healing, jalan-jalan, piknik, atau belanja. Enggak gitu. Cobain obat lain, ibu-ibu, namanya sholawat. Cobain. Obat paling mujarab menurut saya. Setidaknya itu yang sudah saya cobakan untuk kehidupan saya. Pusing-pusing sholawatan, lagi gak bisa mengendalikan diri sholawatan, lagi males ibadah sholawatan, lagi gak bisa mikir sholawatan, kan begitu? Sholawatan aja tuh. Dan liatin, subhanallah, subhanallah. Ini, Bu, diajarin sama guru saya. Saya punya guru nih di Jawa Tengah, kiai saya. Satu hari saya sedang bersama dengan beliau di sebuah acara. Saya bisa saya acara sebelum saya pulang ke kampung. Saya lagi diskusi sama beliau, guru saya, kiai Ahmad. Lagi saya bincang-bincang, ada orang menghadap kiai saya minta solusi, curhat. Dia bilang, Kiai, saya punya ibu janda, bapak saya udah meninggal. Sekarang nih Kiai, ibu saya ini deket sama laki-laki bukan muslim, Nasrani. Saya takut Kiai, nanti kalau ibu saya nih imannya kurang-kurang kuat, terus akhirnya kebawa-bawa. Saya takut banget dah Kiai, saya mesti gimana? Kiai saya bilang, dah kamu baca sholawat aja yang banyak. Berapa banyak Kiai? 300 kali, ini sholawatnya. Dikasih sholawat Fatih sama beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi liman sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu sholawat Fatih. Ibu, itu salah satu sholawat yang sangat mujarab tuh, Bu, ya, buat jadi pembuka kebaikan-kebaikan.
Anak kalau lagi sekolah, lagi belajar, penting buat baca sholawat itu, biar otaknya nih, pikirannya kebuka, jadi mudah menerima ilmu. Suami juga loh, atau ibu-ibu juga yang nyari rezeki gitu ya, punya toko kah, punya usaha online kah, punya jahitan kah, apa aja deh pekerjaan halal yang ibu sedang lakukan gitu kan. Nah, sering-sering baca tuh sholawat Fatih. Kenapa gitu? Ngebukain pintu-pintu rezeki, ngebukain pintu-pintu kebaikan. Termasuk juga kita nih hadir di majelis ilmu semacam ini nih Bu nih, kadang-kadang kan ada yang hatinya ketutup. Jadi kalau dengerin kebaikan bawaan, kalau nggak ngantuk, kalau nggak bawaan pengen ngajak ngobrol, kalau nggak nyari makanan. Kerjaannya tuh tidur, ngoceh, makan, udah kayak bayi. Bayi kan kerjaannya gitu Bu. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, dikasih sama kiai saya sholawat Fatih itu baca. Berapa banyak kiai? 300 kali. Baik kiai, makasih. Jalan. Gak lama ada lagi tuh yang curhat lagi. Bilang kiai usaha nih lagi jatuh nih, gini begitu, susah banget nih usaha buka ini, tau-tau bangkrut lagi. Kata kiai kalau gitu banyak baca sholawat aja ya. Kasih lagi tuh lembaran yang sama sholawat Fatih. Baca yang ini ya. Berapa banyak kiai? 300 kali dah. Baik kiai kalau gitu, minta sama Allah, mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kamu. Lebih kiai, dah jalan. Habis itu gak lama datang lagi seorang ibu. Waduh kiai, saya punya anak bandel banget kiai. Saya bilangin gak bisa, kecanduan minuman keras kiai, mabok kayak kerjaannya. Susah banget saya kiai, apa yang harus saya lakukan? Ini deh Bu, banyakin baca sholawat aja Ibu ya. Minta sama Allah, ya Allah berkatnya Nabi Muhammad kasih hidayah pada anak saya. Baik kiai, sholawat apa kiai? Kasih itu sama kiai saya, sholawat Fatih. Baca berapa banyak kiai? Baca dah sehari 300 kali. Udah pulang tuh. Saat saya udah berduaan nih sama kiai saya nanya, kiai pertanyaannya macem-macem, jawabannya satu aja kiai. Kiai malas mikir bagaimana nih, kayak gak kreatif gitu. Kiai saya bilang begini nih, begini Syarifah, kata beliau, kita ini kan yang bisa menyelesaikan urusan kita semua adalah Allah. Yang bisa ngasih solusi kehidupan kita, punya kendali permasalahan kehidupan kita adalah Allah. Darinya berasal, kepadanya lah kembali. Allah yang punya kendali segala urusan. Yang perlu kita lakukan minta sama Allah. Tapi kadang-kadang nih kalau kita doa, kita sendiri minta sama Allah, kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil tengadah tangan. Tapi mulut kita suka bohong, mulut kita suka nyakitin orang. Rada kurang pantas rasanya doa kita mau diijabah. Kita angkat tangan kita juga belepotan dosa. Rasanya kurang pantas doa kita untuk diijabah sama Allah. Tapi kalau kita banyak baca sholawat, sholawat kita ini akan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi kalau dapat kiriman sholawat banyak-banyak, kayak orang dapat transferan. Bu, biar kata sedikit-sedikit tapi tiap hari transfernya cuma 10.000, tapi tiap hari kan lama-lama jadi ngeh juga siapa dia nih orangnya, kan begitu. Itu dia tuh, saat itulah Nabi Muhammad akan mengenali kita. Kalau kita banyak baca sholawatnya, Nabi Muhammad bakal kenali kita. Kalau udah Nabi Muhammad kenal, nanti Nabi Muhammad yang akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Saat itulah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka emang bener banget deh Buddha, saya ngerasain banget. Pokoknya masalah apa aja, sholawatan
alhamdulillah. Kalau ada anak ibu lagi sakit, bacain sholawat. Kalau ibu ngerasa diri ibu sendiri lagi ada permasalahan, repot bener nih, repot jaga hati, dikuasain cemburu, ngelihat suami sisiran aja cemburu. Mau ketemu siapa nih? Yang masalah bukan sisirannya bu, hati kamu tuh lagi kenapa? Banyakin baca sholawat. Sholawat udah nggak pernah salah, nggak pernah salah. Banyak aja baca sholawat. Waktu ada sahabat Nabi Muhammad bilang sama Nabi, nih bu ya, jadi kalau ibu-ibu bilang emang ada dalilnya nih baca sholawat kita suruh banyak baca sholawat, emang ada dalilnya? Saya kasih tahu nih, yang model-modelan nyari dalil, mana dia nih mukanya nih. Ibu-ibu sekalian, ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaik kam ja'altuhu lak." Wahai Rasul, saya tuh senang banget baca solawat kepadamu. Berapa banyak solawatku aku hadiahkan untukmu? Kata Nabi Muhammad, terserah. Kalau gitu Rasul, setengah deh. Setengah solawat saya hadiahkan untukmu. Jadi ntar saya setiap hari solawatan, terus saya bilang, ya Allah, setengah solawat saya hadiahkan buat Nabi Muhammad, setengahnya lagi buat saya. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zitta fahuwa khairun lak. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Oh gitu Rasul. Kalau gitu 2/3 deh Rasul. 2/3 solawatku aku hadiahkan untukmu, yang 1/3-nya buat saya gitu. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zitta fahuwa khairun lak. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Hah? Kalau gitu 2/3, kalau gitu 3/4 ya Rasul. 3/4 solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Wah, idzan falkul. Kalau gitu semua aja deh Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu. Apa jawab Nabi Muhammad? Idzan tukfahammuk wa tughfar dzambuk. Kalau kamu banyak baca solawatnya padaku dan kamu hadiahkan untukku, maka niscaya akan terampunilah seluruh dosamu, akan terangkatlah seluruh susahmu. Nih yang bawaan hidup susah mulu, kamu kurang banyak solawatnya. Cobain solawatan yang sering, yang banyak. Yang sering, yang banyak solawatannya. Kapan Ustazah? Kapan waktu aja? Kalau gitu sekarang deh, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya jangan dengerin saya dulu. Jalan solawatan. Mau tidur solawatan bu, penting. Kalau bisa jadikan kalimat terakhir yang kamu ucapkan sepanjang hari itu, paling akhir solawat. Habis kamu baca doanya mau tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in arsalta nafsi. Kayak ada yang apal ya. Bismika Allahumma ahya. Yang pendek aja Ustazah, yang panjang-panjang tuh suka ketiduran. Ya Allah. Ibu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Ibu ya, diajarin sama Nabi Muhammad kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika putrinya lagi minta pembantu mereka, bantu Sayyidah Fatimah urusan rumah tangga. Nabi baru dapat banyak perempuan-perempuan sebagai budak belian. Sayyidah Fatimah minta satu orang jadi teman beliau di rumah.
nemenin ngebantuin urusan rumah tangga. Karena suka kecapean Bu, semua urusan dikerjain sendiri. Kan jadi ibu rumah tangga ya Bu ya, pekerjaannya sepanjang jalan, kagak ada habis-habisnya. Betul? Saya tahu aja nih, soalnya saya juga suka denger ibu-ibu ustazah, saya sambilan nyetrika dengerin ustazah, sambilan nyuci, sambil masak. Ibu-ibu saya sekalian, Sayyidah Fatimah minta dikasih budak Bu, ama Nabi diajarin, Fatimah, gimana kalau saya nggak ngasih kamu budak tapi saya ajarin bacaan sebelum tidur, bangun tidur semua lelahmu hilang. Mauan mana kamu? Dikasih budak atau dikasih bacaan kamu baca sebelum tidur, bangun tidur capek kamu hilang semua? Sayyidah Fatimah mikir, kalau yang dikasihnya budak, yang seneng Sayyidah Fatimah aja. Ini perempuan-perempuan hari ini di Tangsel nggak pada seneng. Tapi kalau yang diambil bacaan, Sayyidah Fatimah seneng, perempuan-perempuan sepanjang zaman dikasih tahu pada seneng. Karena ada banyak yang memang hari-harinya lelah, capek. Jadi baca bacaan itu pagi hari semangat lagi, sehat lagi. Ini mujarab nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen bangun tidurnya sehat, bangun tidurnya seger, kerjain dah. Diajarin langsung Nabi kepada putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian mengajarkan kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkannya. Jadi Sayyidah Fatimah milih, "Ida alimni ya Rasulullah." Kalau gitu ajarin aja saya bacaannya wahai Rasul. Saya alhamdulillah kerjain Bu. Ya, seenggaknya sering kerjain. Ibu-ibu sekalian, itu capek-capek malam bangun tidur hilang Bu. Bukan hilang sayanya, hilang capeknya. Subhanallah. Walaupun kadang tidurnya kurang. Emang Ustazah capek apaan? Ustazah masak lah. Emang yang bikin capek masak doang? Ibu pikir pegang mic kayak begini kagak capek apa? Capek mikir. Ya Bu ya. Emang Ustazah ngomong nggak pakai mikir loh? Ibu-ibu sekalian, dibaca sebelum tidur. Apa itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Baca sebelum tidur. Habis itu Bu, paling terakhir ibu baca sholawat 10 kali. Udah dibaca nih semua bacaan-bacaan. Sebelum tidur ibu baca. Paling akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibu bacaan sholawatnya nggak usah yang panjang-panjang, ntar ketiduran. Sebelum tidur baca sholat 10 kali. Allahumma sholli. Itu kayaknya satu potong nih Bu, 1,5. Udah ketiduran tuh ya. Yang pendek aja 10 kali. Nanti bangun tidur juga gitu. Ibu bangun tidur kan biasanya ngapain tuh, ngulet ibu ya. Habis itu ibu baca kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibu selawatan lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali. Sholawatan yang pendek aja, gak usah dilaguin, takut ketiduran lagi. Allahumma salli salatan, waktu tiduran lagi tuh fix udah. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya hina asbah wa hina amsa 10 marrat wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali malam hari, 10 kali pagi hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib baginya mendapatkan pertolonganku, pembelaanku. Kata Nabi begitu. Enak tuh, kalau udah kita tiap hari tuh
Kirim solawat 10 kali sebelum tidur, 10 kali pagi hari. Itu kayak lagi naruh saldo di rekening syafaat. Nanti kalau kita perlu tinggal kita tagih tuh, tinggal kita ambil balik saldonya. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan saya wahai Rasul, saya mohon syafaatmu untuk hajat saya ini ya Rasulullah. Gitu. Itu namanya syafaat. Kita perlu, Bu, sejak hidup kita di dunia perlu. Ibu-ibu perlu pakai senjatanya ini. Syafaatnya Nabi Muhammad kamu perlukan sebagai senjata untuk menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan. Kamu perlu syafaatnya Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, buat jadi obat untuk segala macam penyakit-penyakit zahir batinmu yang dekat, yang sering sholawatan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya sering sampaikan sama ibu-ibu yang punya anak sekolah jauh-jauh, kamu kalau pesenin anak-anak jangan panjang-panjang, terlupa ya Bu ya. Minta sama mereka 2 hal aja, nak, mama pesen sama kamu, nak, tolong ya nak ya, 2 hal jangan sampai kamu tinggal. Apa mama? 1, jangan tinggal sholat. Sebab kalau kamu ninggal sholat, kamu putus dari rahmat. Yang kedua, nak, jangan tinggal sholawat. Sebab kalau kamu tinggal sholawat, kamu putus dari syafaat. Minta mereka buat baca sholawat, sekurangnya bangun tidur 10 kali, malam hari sebelum tidur 10 kali, sisanya tiap habis selesai sholat misalnya baca 10 kali. Ya nak, sholawat yang pendek-pendek aja, tapi istiqomahkan kamu baca 10 kali sholawat. Gitu kan, gampang tuh anak ngingetnya, sholat sama sholawat. Insya selagi mereka pegangan sama 2 hal itu, Bu, maka mereka punya hubungan yang indah antara mereka sama Allah. Mereka punya hubungan yang indah antara mereka sama Rasulullah. Dan anakmu kalau dijaga sama Allah dan dibelain sama Rasulullah, insya Allah selamat hidupnya. Jadi kamu gak was-was terus-terusan, ya kan ya? Namanya anak sekolah jauh-jauh kan ibu suka was-was, betul? Nah insya Allah tuh pesenin 2 hal itu. Apa tadi? Yang keduanya apa tadi? Sholawat. Ibu-ibu sekalian, kamu perlu sama syafaat Nabi Muhammad di dunia untuk berbagai macam urusan kamu. Lagi seret urusan rezeki, sholawatan yang banyak. Lagi susah nata hati, sholawatan yang banyak. Lagi ada hajat nih, kepengen lagi ada hajatan nih, khawatir begini, khawatir begitu, sholawatan yang banyak. Kan begitu? Lagi ada yang musuhin kita, kemudian takut terjadi begini begitu, sholawatan yang banyak. Gak akan pernah salah, Bu, kamu banyak sholawatnya, gak akan pernah salah. Sholawat itu ibu-ibu sekalian kayak vitamin. Kayak vitamin. Vitamin itu, Bu, buat yang sakit jadi cepat sembuh, buat yang sehat jadi jauh dari sakit. Itu kayak begitu tuh fungsinya sholawat, nambel yang kurang-kurang dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita insya Allah untuk banyakin baca sholawat. Ibu-ibu sekalian, nanti kalau ibu meninggal dunia saat sakaratul maut, ibu perlu sama syafaat Nabi Muhammad. Percayalah saya, di saat sakaratul mautmu datang, kamu perlu sama sholawat. Sebab kamu perlu sama syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu lagi datang sakaratul maut tubuh,
nggak ada yang bisa nolongin. Ibu mau ngarepin siapa nolongin? Dokter? Nggak bisa nolongin. Ibu mau berharap apa? Saya punya duit banyak Ustazah, insya Allah sakaratul maut saya aman. Maksud kamu gimana? Ya, ntar malaikatnya saya suap dah. Nggak mempan Bu, malaikat Israel mau disuap pakai apa juga. Terus gimana nih? Apa Ustazah yang bisa kiranya nolong kita? Kita kalau lagi sakaratul maut, kita perlu dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Nabi Muhammad. Ada nih Bu, ceritanya Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanullah. Katanya beliau, saya nih lagi haji, saya lihat ada orang kemana-mana yang dibaca sholawat aja. Kebetulan saya ada di belakang dia nih, lagi tawaf. Lagi tawaf, saya di belakang dia nih, seorang pemuda yang dia baca sholawatan aja. Pas saya ketemu lagi di tawaf yang keberapa, sholawatan lagi. Habis selesai sholawat, habis selesai tawaf, saya ada di belakang dia. Dia selesai juga emang selesai nih, barengan saya di belakang dia, sholawatan mulu sepanjang jalan. Habis itu dia sa'i katanya. Habisnya tawaf kan sa'i ya Bu ya. Dia bilang saya di belakang dia, yang dia baca juga sholawat aja nggak selesai-selesai. Sampai habis selesai sa'i, saya deketin dia karena penasaran. Saya bilang, nak, saya kebetulan di belakang kamu nih dari tadi, dari tawaf sampai ke sa'i, kamu nggak baca apa-apa selain sholawat. Bahkan di jalan pun kamu juga baca sholawat. Kalau boleh saya tahu apa sih? Mungkin ada sebabnya. Dia bilang, iya Pak, saya nih bukan ada sebabnya tapi ada ceritanya. Oh gimana ceritanya nak? Pemuda nih. Dia bilang, saya nih Pak berangkat haji nggak sendirian, berdua sama bapak saya. Naik unta zaman itu ya Bu ya. Dia bilang, saya naik unta berduaan sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya jatuh sakit di tengah gurun pasir. Saya pun rawatin bapak saya nih beberapa hari. Dia bilang, tahu-tahu bapak saya bukannya sembuh malah meninggal. Susah banget hati saya. Lebih susah lagi, begitu dia meninggal, badannya di ujung rambut sampai ke ujung kaki berubah jadi hitam legam. Mukanya bukan hitam manis Bu, hitam legam. Dia bilang, saya sedih banget sampai saya tutupin tuh badannya bapak saya itu pakai kain surban, kain ihram yang kami bawa. Dia bilang, saya tutupin tuh bapak saya. Saya bingung nih mau ngurusin bapak saya gimana nih. Saya ngerti hukumnya. Saya mesti tayamumin bapak saya karena kalau nggak ada air kan tayamum tuh. Sampai meninggal juga gitu, kalau nggak ada air tayamum. Saya mesti tayamumin bapak saya, kemudian saya kafanin bapak saya, kemudian saya sholatin bapak saya, kemudian saya kuburin. Dia bilang, tapi saya nih nggak bisa ngerjainnya karena saya ngelihat bapak saya kayak gitu keadaannya, hitam legam di ujung rambut ke ujung kaki. Dia bilang, akhirnya saya tutupin aja bapak saya nangis di samping bapak saya. Saya nangis, ya Allah, sedih banget saya. Udahlah mestinya berduaan, sekarang udah tinggal sendirian nih saya berangkat haji. Gimana keadaan saya ntar haji, pas pulangnya juga gimana saya nih. Sekarang bapak saya kayak gini pula keadaannya. Kalau enak kan kalau nggak berubah badannya, saya masih enak gitu ngerjain, ini jadi kayak begini pula. Wow, sedih banget saya. Nangis saya di samping bapak saya sampai saya ketiduran. Nggak tahu gimana ceritanya, ghalaba alayya an-naum. Dia bilang, saya ketiduran di samping bapak saya ngimpi ada seseorang mendekati kami. Posisinya kayak persis kayak begitu. Dia bilang, ada seseorang mendekati kami dalam mimpi saya. Cakep mukanya, bagus bener, pakai surban hijau. Dia deketin bapak saya, kemudian dia nunduk, dia usapin bapak saya nih dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Dibuka penutup kepalanya nih sampai taruh di dadanya, kemudian diusap. Dia bilang, barengan nama usapan laki-laki itu tadi,
bapak saya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya. Bapak saya balik lagi kulitnya bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Dalam mimpi saya nanya, man antal ladzi dhahaba minni hammi wa hazni, siapa gerangan engkau yang telah menghilangkan gundah gulana saya, ini susah hati saya. Tadi bapak saya itu hitam legam, susah saya. Tapi engkau datang kemudian mengembalikan bapak saya nih jadi seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya. Siapa gerangan engkau? Terima kasih sekali telah melakukan hal ini buat bapak saya. Orang tersebut menjawab, ama ta'rif nih ya gulam, kamu gak kenal nak siapa saya? Ana Nabiyuk Muhammad bin Abdullah, saya nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abaka kana musrif ala nafsi, bapak kamu ini adalah orang yang banyak dosanya. Beriman tapi banyak dosanya. Kayak siapa bu? Kayak kita bu ya, beriman mau beriman tapi banyak dosanya. Inna abaka kana musrif ala nafsi, bapak kamu punya banyak dosa dalam hidupnya nak, tapi bapak kamu ini senang sholawatan kepada saya, sehingga ketika bapak kamu meninggal dunia, kabar tersebut sampai kepada saya datang mensyafaati dia sekarang sebelum saya mensyafaati dia di akhirat nanti. Senang benar, senang benar. Subhanallah. Dia bilang, saya kebangun dari tidur mendapati bapak saya badannya sudah balik seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya seperti yang saya lihat waktu di mimpi saya itu. Sejak saat itu sampai dengan sekarang, kecuali bacaan-bacaan yang wajib dibaca, sisanya saya banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya kalau sholat memang nggak boleh diganti bacaannya bu. Baca Fatihah, baca tasbih, baca doa, semuanya udah sama ya bu ya. Cuman di hari-hari nih ibu, daripada masak sambilan ngomel, lebih baik sambilan masak sambil sholawatan. Daripada sambilan nyapu pikiran melayang kemana-mana, lebih baik sambil nyapu sambil salawatan. Terus aja begitu tuh, insya Allah mudah-mudahan bikin kita dikenali sama Nabi Muhammad, sehingga mudah-mudahan jadi sebab kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Di kubur juga begitu bu, ibu, di kubur juga begitu. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad jadi cahaya buat kubur kita. Begitu katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sholawat padaku, sholawatmu padaku adalah cahaya untukmu di dalam alam kuburmu. Kita kepengen nih dalam alam kubur kita biar nggak gelap, biar nggak sempit. Kita kepengen nih bu nih, kubur kita ini biar jadi tempat yang nyaman. Ya kalau gitu direnovasi. Kalau gitu kuburmu dari sejak sekarang nih dibangun yang benar. Bangunnya pakai apa ustazah? Pakai amal soleh dan pakai banyak baca sholawat. Manfaat bagi kamu di kubur, manfaat bagi kamu di kubur. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, bahkan bu, kalau ibu banyak banget baca sholawatnya, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil. Ibu nanti di dalam alam kubur, ibu bisa ketemu sama Nabi Muhammad, karena nabinya udah kenal ya bu ya. Kayak tadi tuh, biar kata 10.000, apalagi bagus kalau 50.000, 100.000 tiap hari transfer terus-terusan, lama-lama kan kenal. Sholawat kamu tuh kayak begitu tuh kira-kiranya.
Kalau sering banget, biar kata sedikit-sedikit, sholawatmu itu akan jadi sebab Nabi Muhammad kenal padamu. Nanti kalau kenal, siapa tahu nggak pakai nunggu di akhirat, masih di kuburan, siapa tahu kita udah ketemu sama Nabi Muhammad. Ganti yang ini. Siapa tahu dalam alam kubur kita nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu Bu yang saya liatin dari diri umi saya. Umi saya ibu meninggal dunia 2 tahun lalu. Senengnya menabi, nggak ngerti saya kadang. Umi saya tuh Bu tuh. Dari dulu zaman saya kajiannya belum masuk YouTube, belum modelan streamingan, kan baru-baru aja ini mah. Streamingan ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, itu kan baru-baru aja. Dulu-dulu kan nggak ada. Nah itu saya seringnya rekam. Nanti tuh kalau saya pulang ke rumah saya, Indramayu, umi saya suka saya tanyain, umi mau oleh-oleh apa? Rekaman aja nak, rekaman ceramah kamu biar umi dengerin di mobil. Cintanya menabi luar biasa. Kalau udah diceritain tentang Nabi Muhammad Bu, air matanya murah banget, gampang banget, sampai suka diledekin sama abang saya. Umi sih diceritain Nabi Muhammad baru assalamualaikum udah nangis aja Mi, belum juga mulai. Masya Allah, cinta banget. Di akhir-akhir masa hidup beliau Bu, kayak kurang 2 tahun 3 tahun dari beliau meninggal, senang banget. Ngomongnya gini nih, nak kalau doain umi jangan, nggak usah doain panjang umur ya, doain yang lain aja, doain sehat, doain ampunan, nggak usah doain panjang umur. Saya bilang ya umi kok begitu sih, emang kenapa Mi? Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Sampai kakak saya suka nyeletuk tuh, Mi, kangen sama Nabi kan gak harus mati Mi. Umi bisa ngimpi. Kata Umi kalau ngimpi kan pakai bangun. Pengennya tuh ketemu yang lama gitu. Mungkin pikir Umi saya seperti itu. Insya Allah Bu, umi saya meninggal dunia nggak pakai sakit. Saya lagi hadir majelis maulid di Jakarta. Umi saya masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit sempat sholat duha. Habis itu pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit juga minta wudhu, minta pulang, asalnya nggak boleh pulang. Umi udah di sini aja Mi, masih mau dicek ini itu segala macam. Ya udah Umi mau wudhu deh. Emang Umi mau wudhu mau buat apa? Umi mau sholat. Iya Umi mau sholat. Sholat apaan Mi? Sholat duhur. Belum duhur Mi, sholat duha. Kan udah tadi sebelum pergi berangkat ke rumah sakit. Umi saya Bu udah sakit setengah mati, duhanya nggak ditinggal. Masya Allah, Masya Allah. Hamba Allah yang istiqomah. Ibu kalau lihat saya kayaknya hanya sedikit kebaikan dari umi saya. Pergi itu wudhu, habis selesai wudhu baringan di atas tempat tidur, beliau bersolawat. Terakhir tuh udah nggak pakai solawat, dia cuma panggil aja, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tersenyum, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Adik saya bilang sama saya, Kak, kalau ceritain sakaratul maut tuh jangan berat mulu Kak. Saya sampai kecolongan. Saya sampai nggak tahu kalau umi tuh lagi sakaratul maut, karena Kak Ima kok cerita sakaratul maut kayak berat aja gitu. Ada juga rupanya yang sakaratul mautnya emang nggak berat, yaitu orang-orang yang hatinya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang hatinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah, dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah.
yang semacam ini. Sakaratul maut yang seharusnya berat pun menjadi ringan adanya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak pernah salah kamu pulang menghadap Allah, bawa hati punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bawa catatan sholawat yang banyak tertulis di dalam catatan amal perbuatanmu, gak akan pernah salah. Hanya akan bawa kamu kepada kesenangan demi kesenangan, dari mulai di kuburan sampai nanti di hari akhirat. Di hari akhirat, Bu, kata Nabi Muhammad, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak baca salawatnya kepadaku. Nanti di akhirat, Ibu, semua orang tuh kepengen berada dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa, Bu? Yang pegang kunci surga. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah biyadi. Di akhirat nanti kunci surga ada di tanganku. Aku yang dipegangin kuncinya surga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Nabi-nabi aja kepengen, Bu, tempatnya paling dekat sama Nabi Muhammad. Kayak apa rasanya kalau kamu, saya, kita nih, Bu, nabi bukan, Ibu ya, wali juga bukan, ya kan? Ibu emang wali? Wali murid sih. Ibu-ibu sekalian, kita nggak punya banyak nih, Bu, nih amal ibadah, tapi kalau kita punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad di hati kita, lisan kita gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, bisa jadi kita jadi orang-orang yang berada di barisan-barisan terdepan saat Nabi Muhammad menggiring umatnya. Amin ya rabbal alamin. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak baca solawatnya kepadaku. Yang pulang bawa cinta kepada Nabi Muhammad, yang pulang dekat dengan Nabi Muhammad, dia dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bahagia hidupnya di hari akhirat nanti. Katanya Imam Al-Syafi'i alaihi ridwanullah, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bi ghairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad. Solawatmu kepada Nabi Muhammad diterima sama Allah, diterima sama Allah tanpa ada keraguan-raguan. Jadi yuk banyakin baca solawat, insya Allah. Yuk nih di akhir majelis ini kita mau baca solawat Tibbil Qulub 8 kali. Kita minta sama Allah penyakit-penyakit semuanya biar diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya penyakit pikiran kita, penyakit hati kita, yang pikirannya suka was-was, yang pikirannya suka dihantui pikiran-pikiran buruk, suka mikir-mikir yang kotor-kotor, biar pada bersih semua pikirannya. Kita juga minta sama Allah biar hati kita semuanya dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, biar disehatkan penyakit-penyakit hati kita, biar pada sehat semua. Yang hatinya ada penyakit kesombongan, yang hatinya ada penyakit iri dengki, yang hatinya
ada penyakit kecemburuan, yang hatinya ada penyakit terlalu cinta kepada manusia, yang hatinya ada penyakit terlalu cinta sama dunia, terlalu cinta sama harta, terlalu cinta sama jabatan, Ibu ya. Biar diangkat semua dah penyakit-penyakit hati kita, biar pada bersih. Yang hatinya menyimpan dendam, yang hatinya menyimpan permusuhan, biar disembuhkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau baca salawat tibil qulub 8 kali, kita juga mau baca salawat kamilah, salawat nariyah 11 kali. Banyak kan enggak? 3 kali aja dah kalau gitu. 11 kali nggak apa-apa ya. 11 kali kita membaca salawatnya. InsyaAllah mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih pada punya air, silahkan dibuka airnya. Nanti dikasihin airnya sama yang buat lagi sakit-sakit, biar pada cepat sehat InsyaAllah. Yang lagi ada masalah-masalah, yang hatinya lagi sempit-sempit, biar pada dilapangkan Allah Subhanahu wa taala InsyaAllah. Yuk kita baca salawat kamilah 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib husnul khawatim wa yastasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqta bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad tanfariju bihil kurab tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad
تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Baca terakhir Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita baca salawat bil qulub. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatiha. Allah yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa Allah yashfina wa yashfi jami' maradal muslimin wa Allah yu'afina wa yu'afi jami' mu'afal muslimin. Kita sebutkan nama kita dan nama orang-orang kita, berharap Allah memberikan kesehatan, kebaikan, kabulkan segenap hajat-hajat kita.
Silakan sebutkan masing-masing. Allahumma shfina ya syafi wa afina ya mu'afi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة اللهم بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحق هذا المجلس تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, pandanglah kami semua dan semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami semua dan orang-orang yang kami sayangi dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati kami ya Allah dan syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari rahmat-Mu ya Allah, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah, sebab kami adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan orang-orang yang kami sayangi dari rahmat-Mu ya Allah, sebab semuanya adalah hamba-Mu ya Allah. Jangan halangkan kami semuanya dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah, sebab kami dan semua orang-orang yang kami sayangi adalah umat Nabi kami Muhammad ya Allah. Untuk yang sedang sakit-sakit di antara kami, rahmatilah ia ya Allah. Karuniakanlah kesembuhan padanya ya Allah. Semua dari kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan pikiran kami ya Allah. Sehatkan hati kami ya Allah. Angkat segala kebencian dari dalam hati kami ya Allah. Angkat hasud, angkat takabur dari dalam hati kami ya Allah. Angkat ria, angkat ujub dari dalam hati kami ya Allah. Angkatlah rasa cinta terhadap dunia, angkatlah rasa cinta terhadap manusia yang menjadi beban dalam kehidupan kami ya Allah, yang menyiksa hati kami ya Allah. Jadikanlah hati kami menjadi hati yang Engkau inginkan. Bersihkan hati kami ya Allah. Baguskan hati kami ya Allah. Sehatkan hati kami ya Allah. Bukankah kabarnya hati yang sehat tahu siapa yang harusnya dia cinta? Bukankah hati yang sehat tak akan mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepadamu dan kepada Nabi Muhammad? Ya Allah, sehatkanlah hati kami ya Allah, sehingga tidak mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cinta kami dan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami berkat Nabi Muhammad. Ya Allah,
Ampuni dosa-dosa kami berkat Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami berkat Nabi Muhammad. Yang dosanya banyak kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar kasih ampunan yang besar ya Allah. Semua dari kami kasih ampunan ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupkan segenap aib-aib kami ya Allah. Jangan buka aib-aib kami ya Allah, tidak di dunia apalagi di hari akhirat nanti ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing kehidupan kami ya Allah. Yang jadi istri biar jadi istri yang salehah, yang jadi ibu biar jadi ibu yang salehah, yang jadi anak masih ada orang tuanya ya Allah, jadikan ia anak yang berbakti pada orang tuanya. Jadikan ia anak yang salehah bagi kedua orang tuanya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbing kami ya Allah, jangan lepaskan bimbinganmu dari kami ya Allah. Lihatin semuanya ya Allah, benerin kami ya Allah. Kami hambamu ya Allah, gak ngerti cara benerin diri kami kecuali kalau Engkau memperbaiki kami. Ya Allah, kami gak ngerti caranya bagusin diri kami kecuali jika Engkau memperbagus diri kami ya Allah. Baguskan diri kami ya Allah, benerin diri kami ya Allah, bersihkan diri kami ya Allah, bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ada di belakang beliau ya Allah. Karuniakan kepada kami akhlak yang bagus seperti akhlaknya beliau ya Allah. Karuniakanlah kepada kami iman yang bagus seperti imannya beliau ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ibadah seperti ibadah beliau ya Allah. Walaupun tentu tidak akan sama, jumlahnya sangat jauh sekali, tapi sekurangnya kami berada di jalan yang sama dengan beliau ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa cinta kepada Nabi kami Muhammad, memenuhi seluruh ruang hati kami ya Allah, biar kami pantas dapat syafaatnya ya Allah. Kami sangat perlu syafaat Nabi kami Muhammad ya Allah. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan anak-anak kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan kedua orang tua kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan suami kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Kepada Engkau kami mohon ya Allah, syafaat Nabi Muhammad saat kami hidup. Kami mohon ya Allah, syafaat Nabi Muhammad saat ajal datang menjemput kami, saat sakaratul maut kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad untuk kubur kami ya Allah. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad, biar sakaratul maut kami ringan, biar dikubur kami selamat. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami di hari akhirat nanti ya Allah, di padang mahsyar nanti ya Allah. Jangan halangkan kami dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah, biar kami bisa ketemu sama Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami bisa ucap salam di hadapan Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami bisa selamat saat melewati jembatan sirat ya Allah. Biar kami enggak perlu masuk neraka walaupun dosa kami banyak ya Allah. Biar kami enggak perlu masuk neraka walaupun dosa kami banyak ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat pada kami ya Allah, biar kami bisa masuk ke dalam surga-Mu tanpa adab ya Allah, tanpa hisab ya Allah, berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita harapkan. Sebab gak ada yang lebih kita butuhkan di atas muka bumi ini Bu daripada dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kedua hal ini jadi bekal buat kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dari dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Belum di akhirat, masih di dunia, kita udah perlu dua hal ini, Bu. Ibu kalau mau tahu orang yang hidupnya paling seneng, paling bahagia di dunia, bukan yang paling banyak duitnya. Saya ketemu sama orang yang duitnya banyak, hidupnya sumpek. Ketemu saya. Ibu-ibu sekalian, yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini, Bu, juga bukan yang paling cakep. Saya ketemu juga, Bu, orang cakep-cakep yang menderita. Ketemu juga yang kagak cakep menderita juga banyak. Ketemu yang hidupnya kaya tapi sumpek, ada. Yang udahlah miskin sumpek juga banyak juga. Artinya bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya ada pada dua hal. Orang hidup dunia sampai nanti nih, ketika datang ajal menjemput, sampai sekarang di kuburan, sampai entar di padang mahsyar, semuanya tergantung dari apakah kamu berhasil mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, ataukah kamu gagal mendapati keduanya. Masalahnya di situ. Jadi kalau ditanya tentang istri yang paling bahagia, Bu, bukan yang paling dicintai sama suaminya, bukan. Suami kalau cinta kadang-kadang suka Ustazah, doain dong. Saya nih susah kalau mau hadir majelis taklim. Kenapa emang? Nggak dibolehin sama suami saya, Ustazah. Dia kalau jauh dari saya meriang. Udah saya bilangin, ntar hari Selasa mau ngaji di masjid deket dari rumah nih, Al-Kautsar. Dia udah ngizinin, pas saya mau berangkat, Ustazah, mendadak badannya kejang-kejang. Suami terlalu sayang, repot juga, Bu, betul. Bukan itu kok yang paling bikin hidup kita seneng. Istri yang paling bahagia, istri yang disayang sama Allah. Istri yang disayang, yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Itu seneng. Seneng tuh hidupnya. Berkecukupan. Kalau lagi perlu ada. Kan begitu? Paling seneng. Ibu yang bahagia bukan ibu yang punya anak pinter-pinter, apalagi yang punya anak gak naik kelas. Bukan. Ibu yang paling bahagia hidupnya yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja tuh, Bu, yang model begituan. Ngadepin anaknya enak, anaknya juga ngadepin emaknya enak. Kenapa begitu? Ibu, saya kasih tahu, rahmatnya Allah itu adem, Bu. Maka seorang ibu yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, bawaannya adem. Ngelihat anaknya, anak ngelihat ibunya adem. Ngelihat suaminya, suami ngelihat istrinya adem. Istrinya ngelihat suaminya adem. Karena rahmatnya Allah.
Rahmatnya Allah tuh adem. Jadi kalau kamu bilang, ustazah kenapa dah saya ngelihat suami bawaan panas mulu ustazah, ngelihat anak bawaan pengen marah aja, ada aja gitu. Saya ini ustazah kalau habis pulang dari pengajian kayak gitu. Kayak tuh gimana? Kayak yang sabar gitu ustazah. Saya inget-inget pesan ustazah tuh. Yang sabar gitu kan. Tapi begitu nyampe ke rumah ngelihat anak ustazah kayak gemes aja ustazah, ada aja salahnya. Kamu kurang adem. Kenapa itu kurang adem? Kurang banyak turun rahmat Allah kepadamu. Orang kalau dirahmati sama Allah nih Bu nih, Nabi Muhammad pulang perang capek gitu kelihatan. Sahabat-sahabat ngeliatin Nabi Muhammad terkantuk-kantuk di atas unta beliau. Katanya para sahabat, yuk kita istirahat dulu aja yuk. Yuk kita istirahat dulu aja. Akhirnya kata Nabi, akhirnya kata para sahabat, ya deh. Mereka bilang sama Nabi, Nabi kita istirahat dulu aja. Iya. Nabi turun Bu, ada pohon, Nabi duduk di bawah pohon. Kena semilir angin, Nabi tidur. Sebelumnya gantungin pedangnya di ranting di dekat situ. Nabi tiduran. Sahabat takut gangguin istirahatnya Nabi. Sahabat melipir ke belakangnya gunung. Jadi di dekat situ tuh ada gunung, ada bukit. Sahabat sana takut bikin ribut gitu kan, jadinya agak menjauh biar tidak mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad. Nabi lagi sendirian begitu Bu, datang musuh Allah namanya Da'thur. Dia buka, dia ambil pedangnya Nabi diambil sama dia, dikeluarkan dari isinya, kemudian dihadapkan ke leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Nabi kebangun Bu, pedang pas di lehernya. Manilladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Kalau kamu saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu Muhammad? Nabi Muhammad Bu, ini dia nih. Rahmatnya Allah gede turunnya sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh Bu adem aja. Bahkan dalam keadaan yang tegang semacam itu, yang seharusnya membuat panik semacam itu, Nabi nggak panik. Ditanya, ya dijawab Nabi. Siapa bisa tolong kamu Muhammad tempat ini? Allah. Pedangnya jatuh. Ucapan Nabi membuat tangannya bergetar, pedangnya jatuh. Diambil balik sama Nabi Muhammad. Kalau kamu Da'thur, pas di lehernya Da'thur. Kamu kalau saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu? Maafkan saya Muhammad, damai aja gimana? Gak ada yang bisa menolong saya wahai Muhammad kecuali jika engkau memaafkan saya. Nabi dengan mudah masukin pedangnya kembali ke tempatnya, kemudian berkata, idhab qabla an yaraka ashabi. Cepetan sana pergi sebelum sahabat-sahabat saya melihat kamu. Saya takut mereka tidak memaafkan kamu. Kalau Nabi gampang maafinnya. Kenapa? Adem. Kenapa adem? Rahmatnya Allah turun kepadanya begitu deras. Rahmatnya Allah turun kepada Nabi Muhammad begitu deras. Makanya ademnya luar biasa Bu. Orang di dekatnya Nabi itu merasakan kedamaian, ketenangan, sampai para sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa ya kami nih kalau di depanmu wahai Rasul kayak enak aja gitu, kayak lupa sama urusan utang, lupa sama urusan dunia kami wahai Rasul. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu sama istri ngomongin urusan tagihan, ketemu sama anak
minta ini minta itu, istri ngasih tahu makanan habis begini begitu. Duh, kayaknya pusing kami wahai Rasulullah. Pengennya terus-terusan berada di dekatmu. Adem kalau di dekatmu wahai Rasul. Teman-teman sekalian, demikian keadaannya para sahabat. Udah lagi marah kayak apapun, ketemu sama Nabi, ngelihat Nabi adem. Masya Allah. Kenapa begitu? Rahmat Allah turun padanya begitu deras, sehingga akhirnya jadi adem rasanya. Nah, kita juga gitu. Ibu mesti tahu-tahu, kalau ibu lagi berasa panas bukan kurang duit. Bu, kalau ibu lagi berasa pengen marah mulu, ngelihat orang semuanya salah aja. Ustazah kenapa ya Ustazah, ngelihat anak bawaan pengen nelen. Bu, kurang rahmat turun di dalam hatimu, kurang rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Gimana caranya dapat rahmatnya Allah? Rahmat tuh Bu gabung sama syafaat. Allah Subhanahu wa taala bakal kasih yang terutamanya kepada Nabi Muhammad, yang lainnya tergantung dari seberapa dekatnya orang tersebut dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat, semakin cinta, sama semakin ngikut. Dua tuh jalannya, cinta sama ikut. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu ikut sama Nabi Muhammad, kerjain perintahnya Nabi Muhammad, jauhi larangan yang dilarang sama Nabi Muhammad, kamu bakalan banyak dapat rahmatnya Allah. Karena rahmatnya tersebut akan berbarengan dengan syafaat, pertolongan. Kalau syafaat apa Ustazah? Kalau rahmat ini kan kasih sayang dari Allah. Kalau syafaat dari Nabi Muhammad tuh apa? Pembelaan. Bu, ini kan kita nih hidup nih Bu di atas muka bumi ini nih kayak lagi di persidangan. Ibu sering banget ngelanggar aturan Allah, betul? Ama Allah disuruh jangan bohong. Ibu suka bohong? Ibu sering bohong? Sama Allah kita dilarang buat ngomongin orang. Ibu pernah ngomongin orang? Kapan terakhir? Sekarang nih Ustazah, saya lagi ngomongin Ustazah. Jangan dong. Ibu-ibu sekalian, ada banyak larangan-larangan yang kita terjang. Kita diperintahkan buat jaga sholat. Kadang-kadang sholat kita nggak terjaga. Seringnya apalagi hati kita jauh dari kehusyuan, ya kan? Kita punya anak, disuruh buat sayang sama anak, tapi kadang-kadang anak kita omelin, kita marahin, kadang kita cubit tuh anak kita. Banyak kesalahan-kesalahan kita perbuat. Tubuh pantasnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bala kepada kita. Pantasnya Allah menurunkan bencana kepada kita. Pantasnya Allah bikin kita jadi celaka. Saat itulah kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Jadi ibarat persidangan sebelum Allah sebagai hakim memutuskan, kamu berbuat begini, penjara 2 bulan. Sebelum tok, Nabi Muhammad bilang, tunggu ya Allah, izinkan saya membelanya ya Allah, kasih umat saya nih ya Allah, ampunin aja gimana ya Allah, kasih kesempatan lagi ya Allah. Itu namanya syafaat. Bukan hanya nanti di akhirat kamu perlu syafaat, dari sejak di dunia ini nih Bu nih, hari-hari kita nih perlu syafaat. Perlu syafaat. Makanya salah satu senjata dalam kehidupan